Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama rekan saya. Nama saya Agus Fidyani dari SMA Negeri 1 Loh Bener. Dan rekan saya Median Rahmawati dari UPTD SDN 3 Pauman. Dan saya sendiri Rizky Imani dari UPTD SDN 2 Pekandangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah baik Pak Agus. Bagaimana Pak Agus sendiri kabarnya Pak? Alhamdulillah sekarang saya baik-baik saja. Baik Pak Rizky, sebelum kita melakukan coaching di awal akan saya melakukan beberapa pertanyaan ya. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, nanti kita cek. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut meresponnya atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coach, contohnya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, adakah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, memberikan kehadiran penuh. Selanjutnya saya juga akan mengembangkan mendengarkan aktif Pak pada saat coaching melakukan ceritanya, dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi-potensi dari coaching tersebut. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif Pak, dan juga memberikan pertanyaan berbobot sehingga tadi dapat menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Baik, yang terakhir, indikator apa yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya sehingga masalahnya dapat teratasi melalui potensi dirinya. Demikian dulu ya, dalam pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Nanti kita ketemu lagi pasca observasi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Median. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ini terlihat raut muka dari Bu Median ini dengar-dengar ada sesuatu yang mau diceritakan ya Bu. Benar tuh? Betul Pak, betul banget. Kaitannya dengan apa Bu? Silakan cerita Bu. Saya ingin sedikit bercerita ya Pak ya, tentang permasalahan saya di sekolah gitu Pak. Jadi gini Pak, rekan-rekan guru di sekolah saya itu Pak, saya perhatikan nih dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Pak. Penyampaian materi pembelajarannya hanya menggunakan metode konvensional. Ceramah ya Bu ya? Iya, metode ceramah, ceramah lagi gitu kan Pak.
Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, Ya, yang namanya perkembangan zaman sekarang itu kan kita harus mengikuti ya, betul. dengan metode canggih gitu, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu Pak tidak mau mengikuti perubahan gitu Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Pak. Oke, berarti kalau yang saya tangkap dan saya garis bawahi, permasalahan Bu Median ini terjadi dari rekan-rekan ya Bu ya. Betul. Dimana pembelajaran rekan-rekan ini kurang bervariatif sehingga membuat mungkin anak-anak jadi monoton ya Bu Iya betul, pembelajarannya. tidak bersemangat. Oke. Iya betul Pak Rizky, betul banget. Jadi pembelajaran kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya pun masih menggunakan model-model pembelajaran lama. Oke. Kira-kira nih Bu, dari percakapan coaching kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin dari percakapan ini ya Pak ya, saya dengan Bapak ini ingin mendapatkan adanya perubahan. Adanya perubahan di sekolah saya, khususnya ya Pak dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang lebih bervariatif sih Pak. Oke, jadi yang Ibu Median harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang bagaimana nih yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran gitu Pak. Modelnya atau medianya gitu ya yang lebih bervariatif. Betul. Contohnya saja menggunakan berbagai aplikasi ya Pak, aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat PowerPoint tuh Pak. Yang sekarang tuh Canva ya, Ya, lebih bagus nih medianya, Betul, bisa menarik seperti itu. untuk pembelajaran anak-anak Bu. Betul Pak. Nah, jadi intinya saya itu ingin adanya media pembelajaran apapun itu ya, supaya anak atau pembelajar lebih bervariatif. Oke. Dari yang dari Ibu sampaikan tadi, dengan menggunakan metode-metode yang bervariatif, baik modelnya atau media itu dengan kondisi ideal kan 10 nih Bu. Betul. Menurut Ibu, pandangan Ibu melihat teman-teman itu ada di level berapa Bu? Mereka itu mengajarnya. Sepertinya saya tuh kalau di sekolah sekarang ya Pak ya, saya kira masih 5 Pak kita tuh di sini tuh Pak. Lebih karena di sekolah kita ini lebih banyak guru-guru yang senior Pak, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi agaknya seperti agak sulit gitu Pak. Mungkin kalau saat ini ya hanya di level 5 gitu. Oke, hanya di level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini, nah kira-kira setelah melakukan coaching, setelah kita menemukan solusi nanti, setelah bicara lebih jauh, level berapa nih yang akan Ibu harapkan dari teman-teman Ibu dengan metode-metode yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin bisa di tingkat level 7 Pak. 7. Karena kita nggak berani ke level tinggi gitu Pak. Memang agak sulit kayaknya mengingat guru-guru itu loh Pak. Guru-gurunya kita itu guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun, masa purna. Udah senior ya Bu ya? Udah senior gitu. Jadi ya mungkin ya hanya level 7 karena banyaknya kekurangan gitu, kurangin. Oke, jadi dari level 5 ke level 7. Nah, itu juga sudah termasuknya perubahan ya Bu ya. Perubahan, ya. Kira-kira untuk mendukung dari 5 ke 7 tadi, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Median lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa sih rencana atau tindakan yang saya bisa perbuat gitu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu gitu Pak. Ya. Terus saya juga akan mengajak guru-guru atau secara face to face gitu kan, secara bergantian gitu Pak, mengajak mereka untuk yuk kenali dengan IT sekarang gitu, teknologi sekarang gitu. Oke, bagus sekali Bu Median. Jadi intinya mencoba untuk mentoring ya Bu ya, pendampingan individu akan direncanakan. Kira-kira selain melakukan mentoring tadi, kira-kira yang nyaman untuk teman-teman Ibu itu apa Bu? Untuk merubah dari 5 ke 7 tadi? Mungkin kalau bukan dengan mentoring juga, saya coba nanti bisa konsultasikan dulu Pak dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop ya Pak ya, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti menggunakan workshop, pelatihan ya Bu ya.
berarti merencanakan mentoring juga merencanakan workshop dari Iya, ada itu iya. ya Bu ya. Nah, kira-kira teman-teman Ibu lebih nyaman mana tuh dari dua pilihan tadi antara mentoring dan workshop? Gitu. Sepertinya mentoring Pak ya. Ya, Karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan matang Pak ya. betul. Perlu juga waktu gitu, nggak sebentar gitu kan ya, mencari terus harus mencari narasumber Betul. yang kompeten dengan bidangnya. Mm-mm. Kemudian saya mungkin saat ini yang saya lakukan atau yang lebih nyaman dengan mentoring. Oke, mentoring ya Bu, Iya. dengan menggunakan metode pendampingan individu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira menurut Bu Median memerlukan bantuan siapa Bu untuk mensupport kira-kira metode berhasil? Yang pasti kepala sekolah. Betul, Ya. betul. Kemudian rekan sejawat atau guru-guru yang di sekolah saya Pak. Kemudian juga ada seseorang yang ahli IT. Betul tuh, Ya, perlu banget ya Bu perlu ya. banget itu. Ya contohnya OPS lah kalau di sekolah dasar dasar ya. ya. Kalau di SD itu kita butuh banget yang namanya OPS, yang ahli IT gitu. Mungkin itu Pak. Oh, berarti nanti Bu Median akan melakukan ini dengan cara berkolaborasi. Kolaborasi. Alat bagus tuh Bu. Kira-kira bisa terencana dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana Ibu akan dijalankan tadi? Insya Allah secepatnya saya akan melakukan perubahan ini Pak. Saya juga akan mencoba koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan Pak di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan metode tersebut. Oke, bagus sekali Bu Median. Dua strategi tadi, berarti Ibu Median memilih mentoring ya, Ya, yang dibantu oleh teman-teman di situ. Sejawat. Jangan lupa Bu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Siap. Nah, berarti dari percakapan kita Bu, dari awal sampai sekarang ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Apakah ada gambaran atau belum Bu? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini Bapak, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidangnya gitu Pak, dalam pemanfaatan media pembelajaran. Baik, berarti apa yang tinggal nanti kita lakukan aja ya Bu ya. Ada yang perlu disampaikan lagi nggak Bu? Kita sudah hampir 10-20 menit nih obrolan kita. Mungkin cukup Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan strategi yang sudah Ibu tadi susun bisa berjalan dengan baik dan teman-teman juga mau berkolaborasi, kepala sekolah juga bisa dikoordinasikan sehingga ada perubahan ya Bu di rekan-rekan Ibu, sehingga pembelajarannya tidak monoton lagi, sudah bisa memanfaatkan IT. Iya. Oke, mungkin obrolan kita dicukupkan ya Bu ya, bisa. Bapak. Tadi saya tunggu Terima kasih setelah kegiatan ini, saya tunggu lagi Bu hasilnya bagaimana. Siap Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Baik, Pak. Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, bagus. Pak Rizky tadi sudah melakukan coaching ya. Ya. Dan sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan sampai menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tadi. Baik Pak Rizky, menurut saya sebagai observer ya, yang tadi proses coaching dari Pak Rizky dengan Bu Median ya, Iya. sudah berjalan dengan baik Pak, yang saya lihat, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Rizky sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bu Median sehingga Pak Rizky bisa menemukan solusi.
dari permasalahan dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, Baik. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, ya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan untuk kedepannya yaitu lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti akan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Pak. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Median. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Bagaimana Pak Rizky? Alhamdulillah sehat juga Bu Iya. Median. Oh iya Pak, ya Bu maaf. Katanya nanti Ibu akan melakukan coaching ya hari ini. Betul Pak. Nah oke, sebelum melakukan coaching nanti kita ingin berdiskusi terlebih dahulu ya Bu ya. Betul Pak. Boleh Bu? Boleh banget Nah, Pak. oke, nah nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan nanti akan saya nilai. Nah penilaian itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa penilaiannya? Misalkan sudah sesuai belum nih proses coaching Ibu, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai atau belum. Nah nanti apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Betul. Dan juga nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai belum dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Iya. Nah selain itu juga Ibu harus menyampaikan, jangan lupa nih, sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Betul Pak. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachee tersebut Bu. Betul. Sehingga nanti coachee itu bisa memberikan solusi-solusinya melalui potensinya, Betul. sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Hmm. Nah, oke, sebelum kita observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Boleh banget. Oke, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Mungkin yang kompetensi yang akan saya kembangkan Pak pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi diri atau kompetensi inti Betul. dari sebuah coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh Pak. Ya, Nah, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. oh, baik. Jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Betul. Nah, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga tadi kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini apa Bu? Ya, mungkin yang lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif Pak. Kemudian yang kedua adalah apa nih? Yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh, baik. Jadi ada 2 ya Bu. Ada 2. Ada yang dikembangkan spesifik mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator apa atas ketercapaian itu Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui langkah-langkahnya yang terbaik gitu Pak untuk coachee seperti apa. Baik, jadi intinya indikator ketercapaiannya adalah coachee sudah bisa menemukan jawabannya atas permasalahannya Bu ya. Nah sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya ya Bu. Nanti saya akan tunggu setelah proses coaching, kita akan melakukan observasi pasca coaching. Mungkin itu ya. Silakan bisa dilanjutkan Bu. Ya siap. Terima kasih Pak. Oke. Kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Media.
Gimana kabarnya pada ini Pak Agus? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana Pak Agus? Kayaknya muka-mukanya nih muka ada sesuatu yang ditutupin, kita ada mau yang diceritakan gitu Pak Agus? Iya, Boleh. saya datang sini ingin menceritakan sebuah permasalahan kepada Bu Median Iya karena Pak Agus. masalah ini yang selalu menghantui saya nih Bu. Baik, saya ceritakan aja ya Bu ya. Ini Silakan Pak. saya tuh melihat banyak siswa yang rasa bosan, jadi siswa itu Jenuh. rasa bosannya itu terhadap sebuah pembelajaran itu sangat luar biasa siswa itu untuk belajar itu. Setelah saya amati ternyata ada beberapa rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang monoton. Jadi bosannya anak tuh karena guru itu mengajarkannya metodenya menjenuhkan, terlalu monoton itu Boring. saja. Karena beberapa guru juga metode yang digunakan dengan cara ceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolahan. Betul. Seperti ada infopus, kemudian kita juga kan ada lapangan yang luas, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain, ada taman, kemudian fasilitas itu yang tidak dimanfaatkan oleh guru-guru sehingga pada saat pembelajaran menjadi monoton, sehingga itu membuat para siswa menjadi bosan. Seperti itu. Iya, baik Pak Agus ya. Berarti di sekolah Pak Agus ini ya masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya, intinya seperti itu. Iya. Baik Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak, kedepannya seperti apa? Saya itu pengen adanya perubahan itu. Jadi perubahan setidaknya itu ada perubahan di metode pengajarannya ya, sehingga anak-anak kembali bersemangat untuk belajar, kemudian para rekan-rekan guru juga mampu mengoperasikan beberapa alat-alat yang seperti infopus, kemudian media-media lain yang kiranya bisa membuat anak menjadi semangat kembali gitu loh. Iya betul, oh iya, betul ya Pak ya, ingin adanya perubahan ya Pak ya. Gerakan Bapak sendiri gitu untuk merubah cara ngajarnya mereka yang tadinya konvensional, ingin merubah menjadi yang lebih bervariatif itu ya, seperti itu ya Pak ya, biar tidak adanya kejenuhan. Iya betul. Oke. Nah pas Pak Agus, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dan rekan-rekan guru itu yang ingin seperti Bapak itu? Baik, perubahan yang saya harapkan ya menjadi lebih baik lagi tadi, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, untuk sekolah Bapak ini levelnya 1 sampai 10 berapa ya Pak kira-kira? Kalau berdasarkan pengamatan saya levelnya itu 5 kalau saya lihat, karena masih banyak yang kurang, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri sebaik menggunakan pengembangan teknologi, kemudian PowerPoint dan Google Site dan lain-lain. Namun masih banyak beberapa guru yang hampir mayoritas, terutama guru-guru. Baik Bu Median, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Rizky, tadi berjalan dengan baik dan lancar sekali. Nah, alhamdulillah ya Bu. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Median. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Ya,
Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, terus rencana aksinya dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, jadi Bu Media sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching, sudah sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian Ibu Media juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bu Media juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencananya akan berjalan dengan baik. Nah, Ibu mungkin itu saja ya Bu ya, kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi semuanya sudah baik. Ada yang bisa dibantu lagi Bu? Ya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang Bapak tadi sebutkan, yaitu saya ingin mendalami lagi atau memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu jauh lebih baik dari ini Pak. Nah, baik Bu Median, ya, luar biasa sekali Bu Median ini. Artinya Ibu Median nanti akan mendalami alur ceritanya ya Bu ya, biar nanti kedepannya proses coaching itu berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Median atas sesi tanya jawabnya. Juga sudah melakukan observasi, melakukan coaching dengan alur cerita. Mungkin saya akhiri ya Bu ya kesempatan ini. Terima kasih Bu Median. Sama-sama Pak Rizky, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Median. Gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, oke Pak, baik ya Pak ya. Di sini Bapak akan melakukan coaching, betul Pak? Betul. Iya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching. Nah, dengan menggunakan rubrik penilaian, Pak, seperti apakah nanti saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nanti ya Pak ya, coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, yang Bapak itu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan ya Pak ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus, boleh tidak Pak? Baik, siap. Oke, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari ketiga kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah dengan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, jadi Bapak mengambil ininya tadi apa namanya, mendengarkan aktif ya Pak ya? Betul. Nah, seperti itu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, dengan apa supaya indikator ketercapaiannya itu Pak? Indikator ketercapaian yang akan saya lakukan itu melihat adanya coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukannya. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching Bapak selalu mengingat ya Pak ya yang 3 hal yang tadi,
dan yang sudah saya sampaikan, dan selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses untuk coachingnya juga, gitu Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Agus. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kabar Pak Agus gimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana? Sepertinya Pak Rizky datang ke sini ada sesuatu yang ingin diceritakan ya. Kira-kira tujuan Pak Rizky datang ke sini mau ngapain ini? Oke, betul Pak. Saya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Pembelajaran yang bagaimana Pak yang harus saya sampaikan. Jadi murid saya itu Pak kalau di pagi hari kurang bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Entah kenapa itu Pak, anak-anak itu terkadang masih lesu, lemes gitu. Jadi untuk memulai pembelajaran itu saya agak kebingungan. Mungkin itu Pak permasalahan yang saya akan sampaikan ke Bapak. Betul. Kira-kira ada solusinya nggak Pak Rizky? Punya ide nggak? Gagasan atau apa? Kira-kira siswa ini menjadi bersemangat kembali? Ya, kalau saya lihat Pak, jadi anak-anak itu lemes karena mungkin belum sarapan Pak. Karena ada beberapa anak yang sudah saya tanya, saya gali informasi itu Pak dari anak-anak, kenapa kamu lemes? Ternyata anak-anak itu katanya ada yang belum sarapan. Terus juga masih terbawa suasana rumah. Jadi suasana bermain yang di rumah itu tuh Pak terbawa sampai sekolah. Jadi terkadang sampai sekolah pengennya langsung pengen mainan. Terus juga terkadang tas juga belum mereka lepas, masih berada di gendongannya, buru-buru mau belajar. Jadi mungkin salah satunya adalah tadi belum sarapan. Oke. Jadi rencananya tuh saya mau membuat sebuah kesepakatan Pak. Oh. Nah ide saya itu membuat kesepakatan di mana nanti setelah berdoa itu kita buat kesepakatan kelas untuk melakukan sarapan bersama. Tujuannya untuk merespon anak agar mau berkomunikasi terlebih dahulu, baik dengan teman maupun dengan guru. Mungkin itu Pak salah satunya. Jadi nanti Pak Rizky akan melakukan strategi sarapan bersama gitu ya? Betul Pak. Nah, ada yang lain ya selain mungkin di luar itu barangkali ada penyebab lain? Tapi kalau saya identifikasi memang salah satunya cuma itu Pak. Anak-anak tuh karena masih anak-anak, masih maunya main, jadi mungkin saya bisa masuk berkomunikasi dengan anak-anak itu dengan sarapan, ngobrol dulu, merangsang itu. Mungkin ada ide lain juga sih Pak sebenarnya saya tuh. Ya, Selain sarapan, saya bisa melakukan ice breaking dulu Pak sebelum melakukan pembelajaran. Mungkin itu. Selain melakukan sarapan bersama, bisa melakukan ice breaking sebelum pembelajaran. Baik. Kira-kira pelaksanaannya kapan Pak? Nah, ini kan terkait dengan pembelajaran sehari-hari. Harus segera dilakukan Pak. Ya, mungkin keesokan hari saya sudah harus bisa mempraktekkan itu. Strategi-strategi yang saya sudah paparkan ke Pak Agus akan saya lakukan. Yang diantaranya mungkin saya harus berkomunikasi dulu nih Pak dengan orang tua siswa. Karena kaitannya dengan tadi bekal yang harus dibawakan oleh orang tua ke siswa agar nanti tidak terburu-buru anak tuh, sudah mempersiapkan dari rumah. Jadi nanti sepulang sekolah saya coba berkomunikasi di grup orang tua, dan kemudian mungkin di malam hari Pak akan saya ingatkan kembali biar nanti barangkali orang tua itu belum lihat di siang harinya bisa membaca grup dan bisa mempersiapkan sarapannya untuk anak-anak besok mungkin. Kira-kira ada yang dibutuhkan nggak dari kami, dari pihak sekolah barangkali untuk mensukseskan program-programnya Pak Rizky ini? Ada yang dibutuhkan nggak? Ya, untuk komunikasi dengan orang tua saya bisa melalui grup Walibur itu Pak, bisa saya maksimalkan. Kita komunikasikan berulang kali biar nanti bisa terbaca pesan dari saya. Dan mungkin saya pesan juga ke Pak Agus bisa berkolaborasi dengan teman-teman juga pada saat rapat orang tua Pak, bisa disampaikan kepada mereka kaitannya dengan memberikan semangat anaknya belajar di pagi hari sampai siang hari lah kalau bisa stop semangat. Terus juga bisa disampaikan nanti Pak kaitannya dengan ice breaking tadi. Pada saat di Kombel saya butuh bantuan Bapak untuk mengkomunikasikan kepada rekan-rekan
untuk memberikan koleksi ice breakingnya, jadi bisa saling bertukar ice breaking Pak, biar dari kelas bawah atau kelas atas bisa saling bertukar pikiran tentang ice breaking. Tuh. Baik, ada dari pihak lain yang terlibat kira-kira untuk melaksanakan program ini? Nah, kalau untuk pelaksanaan sarapan pagi atau ice breaking kan pelaksanaan di pagi hari, otomatis guru-guru lain pun repot dengan kelasnya masing-masing Pak. Jadi pastinya saya akan memaksimalkan strategi saya tadi. Saya coba kolaborasi dengan orang tua. Saya juga mau bisa berkomunikasi anak di pagi hari dengan baik gitu Pak. Hanya saja tadi tambahannya di rapat orang tua dan kombel bisa menyampaikan yang sudah saya utarakan tadi. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen kesuksesan dari ide-idenya Pak Rizky diterapkan? Nah, ini kan termasuknya untuk berkelanjutan ya Pak. Saya sudah menilai itu baru 50%. Mungkin akan saya maksimalkan lagi, mungkin di angka 80%. Saya terus maksimalkan agar supaya pembelajaran yang saya lakukan ini bisa berkembang baik gitu Pak. Bisa diterima oleh anak-anak dan anak-anak pun bersemangat sehingga bisa mempengaruhi hasil akhir anak-anak itu. Baik, silakan Pak Rizky melaksanakan programnya. Nanti dimulai dari besok ya Pak. Besok Pak. Ya. Dan silakan juga kami dari pihak sekolah memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan program-program Pak Rizky. Silakan dimanfaatkan. Nanti tinggal komunikasikan saja dengan saya dan tim yang lain, sehingga biar kita saling support dan saling berkolaborasi untuk mensukseskan pendidikan anak di sini. Baik, seperti itu saja. Ada tambahan atau cukup Pak? Tadi sudah disampaikan, lebih cepat lebih baik ya Pak ya Pak. Betul. Alhamdulillah ya Pak Agus ya, coachingnya sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaiannya ya Pak. Dari indikator kecapaian yang diinginkan Pak Agus tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Agus terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Oke, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi itu sudah bagus sekali Pak. Bapak itu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Agus ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada di pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusi, coaching ini bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Kemudian selain itu ada pada coaching ini ada yang Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, selamat ya Pak ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, saya mau ada pertanyaan lagi, satu lagi ya Pak ya. Oke, yang sudah dilakukan ini ya pada Bapak tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahan. Oke, luar biasa sekali Pak Agus ya. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta, itu udah luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Agus itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari tadi yang saya lihat itu respon dari yang coachingnya juga sangat merespon baik ya Pak Agus ya. Untuk semoga kedepannya Pak Agus lebih baik lagi, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain,
dan barangkali saya juga mempunyai masalah, nanti saya bisa ngobrol dengan Pak Agus gitu ya, saling sharing ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Agus saya cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.